Phone Live. Fit Listeners, kali ini umat muslim di seluruh dunia tengah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, berpuasa rupanya tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, namun juga baik untuk sel-sel otak Anda. Bahkan puasa juga bisa melindungi otak Anda dari Alzheimer dan Parkinson, Fit Listeners. Lalu bagaimanakah puasa bisa memberikan manfaat demikian? Nah, kali ini kita sudah terhubung dengan Dr. Santoso, MSI Med, spesialis neurologi yang akan membahas mengenai puasa bisa melindungi otak dari Alzheimer dan Parkinson. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi Dr. Santoso. Selamat pagi. Iya, apa kabar hari ini Dr. Santoso? Alhamdulillah, baik semuanya Mbak. Alhamdulillah, puasa lancar Dr. Santoso ya? Alhamdulillah insya Allah. Alhamdulillah insya Allah. Baik Fit Listeners, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dan bertanya seputar bagaimana bisa puasa melindungi otak dari Alzheimer dan Parkinson, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0811 811 9570 atau bisa juga melalui interaktif kami di 024 764 21 700. Baik Dr. Santoso, ini sebelum kita menjelaskan lebih rinci ya bagaimana bisa puasa melindungi otak dari Alzheimer dan Parkinson, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelumnya bagaimana sih reaksi tubuh ketika kita menjalani puasa, Dr. Santoso, silakan. Iya, terima kasih. Jadi kalau misalkan kita di dalam Al-Quran kan dikatakan juga bahwa puasa ternyata selain untuk sebenarnya tujuannya adalah untuk ibadah, meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita gitu ya. Ternyata dari sisi kesehatan beberapa penelitian itu ada banyak beberapa bukti yang menyatakan bahwa ternyata puasa itu juga memberi manfaat baik itu untuk tubuh keseluruhan maupun untuk otak. Nah, jadi dengan kita berpuasa, kalau dilihat dari pengertian dari puasa itu sendiri itu kan kita tidak melakukan makan atau minum ya secara waktu yang berkala itu ya, bisa mulai dari 12 jam sampai kalau Ramadan ya sampai 1 bulan itu ya, secara periode tertentu. Nah, ternyata dengan intermittent feeding seperti itu atau ada yang nyebutnya intermittent fasting seperti itu tubuh kita memiliki reaksi. Reaksinya apa? Reaksinya macam-macam. Tergantung dari sisi tubuh yang mana. Kalau dari sisi otak, dari sisi kesehatan otak ya, itu karena adanya, jadi setiap kali dikenalkan dengan stresor, itu otak selalu akan bereaksi. Reaksinya berupa apa? Berupa yang namanya neuroinflamasi, yang nantinya akan mengeluarkan zat-zat pro-inflamasi atau pro-peradangan gitu ya. Contohnya ada sitokin yang namanya interleukin 6, ada yang namanya tumor necrosis factor atau TNF-alpha seperti itu. Nah, akibat dari puasa itu ternyata yang tadinya interleukinnya itu tinggi, TNF-nya itu tinggi ketika kena stresor dengan puasa, zat-zat itu atau substansi itu jadi turun. Akhirnya apa? Akhirnya akan menyebabkan kerusakan sel otak itu akan juga semakin turun. Nah, bagi penyakit-penyakit seperti pikun ataupun seperti penyakit Parkinson atau buyuten gitu ya, pikun itu demensia, kalau Parkinson itu yang orang bilang buyuten itu ya, itu kan proses terjadinya kedua penyakit itu kan karena adanya degenerasi sel yang akibat dari inflamasi-inflamasi yang ada di otak akibat stresor juga bisa gitu. Itu otomatis akan karena inflamasinya dicegah atau diturunkan, itu ya dia bisa mengalami untuk progresivitas atau untuk kemajuannya itu bisa dihambat pada saat itu, gitu Mbak. Oke, berarti memang puasa ini merupakan stresor ya untuk menurunkan tadi kadar sitokin, lalu ada TNF-alfanya juga begitu ya dokter ya? Iya. Oke, lalu kalau boleh tahu nih dokter, seberapa besar sih peran puasa dalam mengatasi pikun dan Parkinson begitu dokter? Kalau kalau saya cari referensinya memang nggak banyak sih ya, karena memang puasa itu kan nggak semua itu melakukan ya. Ada beberapa
yang mengatakan ada penelitian dari hewan yang mengatakan bahwa untuk pikun sendiri itu ternyata puasa itu akan menurunkan aktivitas dari HPA aksis sehingga sitokin tadi akan turun, kortikosteroidnya juga yang dihasilkan akibat aktivasi dari HPA aksis itu juga akan turun. Itu besar sekali ininya peran untuk terjadinya perbaikan atau pencegahan atau penghambatan dari kemajuan dari penyakit pikun. Sementara untuk penyakit Parkinson memang belum ada bukti ilmiahnya, cuman ada satu penelitian yang menarik yang namanya diet ketogenik. Yang mana diet ketogenik itu intinya sama. Di situ kita meningkatkan benda keton yang ada di dalam tubuh dengan memberikan dimasukkan lewat mulut. Nah, itu sebenarnya prinsipnya sama seperti puasa. Jadi pada saat puasa kan gula darah kita kan turun. Terus semua cadangan-cadangan energi seperti yang dari lemak, dari protein itu juga kan turun karena kita nggak makan. Nah, pada saat kelaparan seperti itu kita itu punya yang namanya benda keton. Nah, puasa itu memungkinkan benda-benda keton itu digunakan oleh tubuh sehingga yang mana kalau misalkan harusnya itu kalau energi kita itu habis harusnya kan selnya akan mati, tapi dengan adanya benda keton itu dia akan survive. Gitu. Baik, diet ketogenik begitu Dokter Santoso ya? Iya. Nah, ini kalau boleh tahu dokter, ini maksudnya yang dimaksud benda keton itu apa sih dok? Dan pastinya kalau diet ketogenik itu pasti ada dong makanan yang dikonsumsi begitu ya ketika sahur begitu. Nah, ini kalau boleh tahu makanan yang seperti apa sih yang bisa menghindarkan kita dari Parkinson maupun Alzheimer begitu, Dokter Santoso, silakan. Iya. Benda keton itu merupakan senyawa yang diproduksi oleh tubuh kita yang bahan dasarnya adalah dari lemak. Dari lemak. Jadi kalau misalkan kita makan lemak itu, misalkan porsi lemaknya itu terlalu banyak, maka sebagian itu akan dibuat untuk benda keton itu dan nanti akan dicadangkan, akan buat cadangan energi yang lainnya untuk itu. Tapi benda keton itu dia tidak akan dipecah kalau misalkan kita asupan makanannya itu cukup untuk membuat energi. Nah, ketika puasa karena kita nggak punya itu ya, selama 12 jam atau mungkin 14 jam kita nggak makan, sehingga kan energinya itu berkurang. Nah, benda keton itu bisa akan dipakai oleh tubuh untuk itu. Contohnya begitu. Ada aseton, ada asetoasetat, ada butyric acid seperti itu. Nah, jadi ya kalau misalkan ditanya makanan apa sih yang kira-kira untuk menyokong pembentukan benda keton itu ya makanan yang mengandung lemak sebenarnya. Makanan yang mengandung lemak begitu ya dokter ya. Iya. Nah, ini kan kalau bisa dipecah lagi kan, kalau dari lemak itu sendiri mungkin fit listeners juga sudah tahu begitu ya, bahwasanya lemak ini kan ada yang jenuh, ada yang lemak apalagi. Nah, ini tuh lemak yang seperti apa begitu dok yang harusnya dikonsumsi oleh orang-orang gitu agar bisa menyuplai si benda keton itu begitu dokter? Lemak apa saja sebenarnya bisa, tapi paling sering adalah lemak yang rantainya panjang. Yang tidak jenuh itu paling efektif untuk diet keton itu. Oke, baik, lemak yang tidak jenuh begitu ya dokter ya. Oke, lalu kalau untuk tata laksana puasanya sendiri dokter, ini kan kalau bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya penyakit Parkinson dan Alzheimer ini kan banyak diderita oleh para lansia. Nah, mungkin juga ada para lansia yang ingin menjalankan puasa begitu. Nah, ini kalau boleh tahu tata laksana puasa bagi lansia sendiri ada nggak sih dokter gitu? Untuk yang spesifik sebenarnya nggak ada. Untuk yang spesifik nggak ada karena itu merupakan suatu pembentukan benda keton itu kan secara fisiologis ya. Jadi untuk tata laksanya nggak ada. Bahkan ada satu bukti ilmiah yang penelitian yang mengatakan bahwa ternyata juga dengan berpuasa itu orang-orang yang Parkinson juga tidak akan menjadi lebih buruk kok. Gejala-gejalanya itu tidak akan menjadi lebih buruk gitu. Artinya ya sebenarnya puasa itu bukan pantang untuk orang-orang dengan Parkinson. Karena kan kadang takut ya, nanti kalau puasa kita nggak minum obat, nanti muncul gejala tremornya, muncul gejala kakunya
minumnya dan lain sebagainya itu. Tapi bukti ilmiah mengatakan ternyata tidak. Oh begitu ya, berarti memang ini aman untuk penderita Parkinson begitu Dokter Santoso ya? Dan tidak ada perlakuan spesifik. Dan tidak ada perlakuan spesifik. Baik Dokter Santoso, ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dokter, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk melalui laman Twitter kami. Ada @pinkystaff. Sita, sebenarnya Parkinson itu apa? Belum dijelasin di awal gitu Dokter Santoso ya. Silakan. Jadi Parkinson itu merupakan gangguan gerak ya. Yang terjadi akibat dari gangguan koordinasi gerak di dalam otak kita itu ini terganggu. Penyebabnya itu macam-macam. Bisa karena kena stroke atau mungkin kena penyakit lain. Bahkan ada Parkinson yang memang benar-benar yang kita kenal namanya penyakit Parkinson primer itu ya. Itu karena kadar dopamin di dalam otaknya itu turun. Dopamin itu diproduksi di otak bagian di batang otak itu. Di situ kalau misalkan ada proses sesuatu di situ ada proses gitu ya bisa menyebabkan Parkinson seperti itu. Baiklah, jadi Parkinson ini gangguan gerak yang dikarenakan kadar dopaminnya turun begitu Dokter Santoso begitu ya? Iya. Kalau gejalanya itu sendiri bisa berupa contohnya tremor, terus kalau orang dia jalan itu langkahnya kecil-kecil dan nggak bisa ngerem sehingga mudah jatuh gitu. Kita katanya sebutnya trap. Tremor, akinesia artinya geraknya itu jadi kaku, nggak bisa gerak yang seluas seperti kita. Terus nanti ada ketidakseimbangan dari postur kita sehingga mudah jatuh. Seperti itu. Oke, baiklah. Lalu pertanyaan selanjutnya, Dokter Santoso, ini ada dari Ina di Jangli begitu. Kalau untuk makanan untuk Medakaton sendiri tadi sih aku sempat dengerin, itu harusnya di makanan apa ya yang ada lemak rantai panjangnya? Silakan Dokter Santoso. Ya, kalau untuk diet ketogenik itu sendiri itu ada ininya resepnya itu memang bahannya itu ada yang buat itu semua makanan lemak yang ini itu bisa dipakai. Yang penting tinggi lemak. Dan lemak yang diutamakan adalah lemak jenuh. Contohnya ya bisa kita gunakan kayak margarin gitu. Ada ini maaf saya karena ini saya tidak melihat menunya apa saja ya kalau misalkan supaya kita bisa mendapatkan asupan lemak tidak jenuh itu gitu. Tapi banyak seperti ikan yang ada di ikan salmon, omega 3 itu bisa dipakai. Oke, baik, ikan salmon dan omega 3 begitu ya Dokter Santoso ya. Baik, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ina tadi di Jangli. Baik Dokter, kalau untuk yang terakhir begitu Dokter ya, mungkin Dokter Santoso mempunyai tips nih untuk para fit listeners yang sedang berpuasa di sini agar terhindar dari Alzheimer dan Parkinson tadi begitu. Bagaimana tips puasa yang sehat begitu Dokter Santoso? Ya, puasa itu kan seperti yang tadi saya sampaikan itu tujuannya itu tujuan utama secara yang ada di Al-Quran adalah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tetapi tips untuk bisa tetap sehat ketika berpuasa, terutama terkait dengan penyakit pikun atau penyakit ini, ya pertama asupan makanannya kalau bisa tetap dengan nutrisi yang seimbang. Ya, aktivitas sehari-hari kalau itu juga tetap tidak usah ada pengurangan sehingga proses istilahnya pemecahan energi yang ada di dalam tubuh kita, terutama sisa-sisa lemaknya, proteinnya atau mungkin karbohidratnya itu biar ada digunakan sehingga seperti yang tadi kayak benda keton yang sudah ada itu bisa dipakai. Itu seperti itu. Tetap olahraga, tetap aktivitasnya tidak usah dispesialkan untuk harus dikurangi dan lain sebagainya, itu enggak. Oke, berarti tetap beraktivitas secara normal begitu ya, dan gizi seimbang. Ya, baik, terima kasih Dokter Santoso atas waktu dan informasi yang diberikan kepada kami. Ya, sama-sama Mbak Sita. Selamat pagi, selamat bertugas kembali Dokter Santoso. Selamat pagi, terima kasih. Ya, fit listeners, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Dokter Santoso, MSI Med, spesialis neurologi yang membahas mengenai puasa
dapat mencegah kita dari Alzheimer dan Parkinson. Fit Ponline.